Hai teman-teman, selamat datang di IM Official, Easy to be Master. Di sini teman-teman dapat belajar bahasa Inggris dengan lebih mudah. Selalu ikuti video kami. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat belajar. Miss dipanggil. Hah? Aku dipanggil? Oke, dipanggil. Redaksi aku dipanggil is I am called. Jadi teman-teman, kita akan belajar tentang passive voice. Tadi itu pasif ya. Passive voice sendiri semua kalimat yang bermakna di atau ter. Dipanggil, diundang, dibuat atau bermakna terbuat, tersusun dan lain sebagainya. Dan passive voice ini syaratnya harus pakai formula ini ya. To be atau be diikuti sama verb 3. Istilah kita sih be sama Mbak Fitri. Be Fitri. Verb 3. Kita kenalkan ya. Be dalam simple present masih ingat? Ada is, am, dan juga are. Is, am, are. Sedangkan verb 3 sendiri kita bahas di sini. Teman-teman masih ingat? Dulu mungkin masih belajar di sekolah ada verb 1, verb 2, verb 3. Ya, kalau masih ingat, itu adalah perubahan kata kerja. Mungkin Miss Iza ulas sedikit ya. Verb 1 di sini Miss Iza kasih contoh call. Call memanggil, maka fitrinya verb 3-nya adalah called. Called. Dia tinggal ditambahi ed. Begitu juga dengan invite, invited. Call memanggil, called dipanggil atau terpanggil. Invite mengundang, invited diundang. Understand? Nah, dua ini merupakan bentuk regular, perubahan bentuk yang beraturan. Sedangkan yang selanjutnya merupakan perubahan bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Dia tidak ditambah ed, merupakan berubah, tapi dia tidak ada rumus tertentu, tidak serta-merta ditambah ed ya. Tapi dia berubahnya tidak beraturan. Make jadinya made. Make membuat, made dibuat. Build membangun, build dibangun. Clear ya? Dan kita akan aplikasikan aku memanggil, I call. Kamu dipanggil, you are called. Saya mengundang, I invite. Bentuk aktif pasifnya. Misalkan kamu diundang, you are invited. Bentuk is MR diikuti verb 3. Kita coba contoh yang lain ya. Dan ada keterangannya biar lebih seru. Aku diundang ke pesta. I. To be-nya am. Diundang, invited. I am invited. Ke pesta, to the party. Ditulis ya. I am invited ke pesta, to the party. I am invited to the party. Selanjutnya, keju cheese. Is MR is. Terbuat, make, made. Cheese is made. Jadinya kita tulis ya. Cheese is made dari susu, from milk. From susu, milk. Cheese is made from milk. Next, rumahku dibangun di sebelah toko. Rumahku, my house. Dibangun, rumah jadinya is, dibangun, built. My house is built. My house is built. Di sebelah kita bisa menggunakan next to, bisa juga beside. Next to. Toko, store. My house is built near the store. Atau next to store.
Clear ya teman-teman ya. Lalu kadang-kadang kita juga sering mendapat pertanyaan mungkin dari soal-soal sekolah, kalau kita bagaimana cara merubah aktif ke pasif? Oh begitu, biasanya nanti ditambahi by agent. Seperti apa? Kita bahas ya. Kita hapus dulu. Jadi teman-teman, kalau ada by agentnya itu nanti letaknya di setelah verb 3 ya. Ditambah jadinya diikuti oleh by agent. Agent sendiri itu apa sih? By agent sendiri biasanya orang yang menyuruh, yang objeknya. Aku memanggil temanku. Jadinya temanku dipanggil oleh aku. By agent itu olehnya. Jadi by agent itu bermakna oleh. Kita coba ya. Lain contoh lagi, misalkan dia perempuan memanggilku. She calls me. She calls me. Bagaimana? Ini merupakan bentuk kalimat aktif. Aktif. Nah, bagaimana cara merubah aktif jadi pasif? Caranya kita tarik. Jadi nanti posisikan, teman-teman ingat ya, ini subjek, ini kata kerja, verb, dan ini objek. Kalau kita merubah jadi pasif, nanti objeknya dipindah ke depan. Me-nya di posisi depan, bukan me, tapi bentuk subjek kalau di depan dari I, dari me adalah I. Ikuti formula ini, am. Verb 3-nya dari calls, called. I am called. Baru she-nya nanti jadi by agent-nya. By, dia perempuan, bukan she. Kalau di belakang jadi objek her. I am called by her. Clear ya teman-teman ya. Bermakna aku dipanggil oleh dia perempuan. Dia memanggilku. Pasifnya, itu tadi aktifnya. Pasifnya I am called by her. Understand? Nah, coba sekarang Miss Iza kasih contoh satu lagi, tapi coba latihan nanti dijawab di komentarnya ya. How to say? You buy a car. You buy a car. Kamu membeli sebuah mobil. Nah, ditarik ke depan. Subjeknya you, by-nya verb, objeknya a car. Bagaimana? Siap-siap jawab ya. That's all about passive voice. Itu semua tentang passive voice. Intinya passive voice itu kita mau bilang di dan ter. Clear ya teman-teman ya. Dan kita akan bahas passive voice selanjutnya di tenses berikutnya. Bisa jadi past atau mungkin future. Terima kasih. See you next time.